Pak Prabowo ini orang yang banyak menderita. Kamu didampingi staf para pemimpin. Ya segerombolan burung Raja Wali yang perkasa juga. Iya. Jangan didampingi oleh burung-burung pemakan bangkai. Pak Harto itu punya dan didukung oleh tim yang mempunyai keahlian dalam membuat analisa keadaan, dan membuat menyusun konsep operasionalnya. Timnya Pak Harto ini punya kemampuan, punya keberanian untuk melaksanakan dengan segala risiko. Kalau sudah jalan. Ngotot ya. Pak Harto itu punya tim kerja yang mampu. Iya. Kalau saya nyebut sekarang ini reformasi itu kena penyakit kebendaan, cinta dunia. Hubud dunia. Hubud dunianya itu besar. Iya. Sehingga kemudian targetnya itu bagaimana bisa berkuasa kaya raya dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan segala cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Madilog bersama saya Darmawan Sepriosa. Hari ini kita bertamu ke kediaman Pak Bambang Wibowo. Siapa beliau? Saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu. Jika idiom bahwa mahkota wartawan adalah buku yang ditulisnya, maka tamu Madilog kali ini Pak Bambang Wibowo adalah wartawan dengan 50-an mahkota di kepala. Di antaranya banyak yang sangat dikenal publik, misalnya Memoir Jenderal Yoga, Operasi Woila, dan Yang Mutakhir, trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru. Beliau menjadi wartawan istana saat bergabung dengan Suara Karya dan dikenal dekat dengan para petinggi ABRI dan kalangan intelijen. Tentu saja Pak Wi merasa sayang bila semua itu tak terwariskan sebagai pengetahuan banyak orang dan jadi bagian dari sejarah bangsa. Itulah alasan utama beliau untuk terus menulis. Sempat menjadi bagian penting dari Yayasan Bina Pembangunan di awal 2000-an. Saat ini Pak Wi tampaknya tengah bergairah menekuni tasawuf. Selain tentu saja masih terus menulis. Ada satu hal lagi yang barusan saya dengar dari beliau adalah betapa kedekatan beliau di masa muda dengan Pak Ali Murtopo. Pak Ali Murtopo lah yang kemudian mengajak beliau untuk bergabung dengan Suara Karya dan langsung dalam tanda petik dititipkan ke Pak Rahman Toleng. Kita tahu beliau sudah almarhum dan kredibilitasnya seperti apa kita tahu. Selama masa-masa muda itu beliau dalam tanda petik kos di Tanah Abang 3 nomor 23, yaitu juga merupakan kantor Opsus. Ya. Di sana beliau katakan saja banyak melewatkan malam bersama karena tinggal bersama Pak Pitut Soeharto. Ada satu ruangan yang kata beliau tadi dikatakan, ruangan itu adalah menjadi tamu-tamu mereka yang kemudian katakan saja dalam prakondisi ke dalam OSUS. Satu bagian rumah. Di sana sempat bertamu Pak Danu Muhammad Hasan, menginap di sana. Kemudian pada saat Timur banyak juga Martin Osorio Suarez, orang-orang yang kemudian Kasmiro, terlibat dalam operasi Timur. Baiklah, kita mulai percakapan kita dengan Pak Bambang. Pak Bambang, Orde Baru ini kan berkuasa 32 tahun, Pak Harto. Sangat powerful. Lalu kenapa kekuatan yang begitu solid ini kemudian hancur atau ambruk? Apakah karena rakyat sudah merasa bosan, atau seperti banyak dikatakan dalam berbagai teori konspirasi karena tangan-tangan luar negeri? Saya boleh nggak surut sedikit dulu? Boleh, saya tambahin. Boleh. Nanti saya jawab gitu. Boleh. Saya begini, saya ingin supaya kita mencatat apa yang membuat tim Pak Harto di awal Orde Baru itu sukses. Ya, silakan. Ini untuk pelajaran kita ya. Betul. Untuk pelajaran. Kunci sukses apa? Ya. Yaitu saya mencatat dari pembicaraan dengan Pak Radius, dengan Pak Franseda, ya, yang lama, orang-orang lama itu. Ada 5 hal kira-kira. 1, Pak Harto itu punya dan didukung oleh tim yang mempunyai keahlian dalam membuat analisa keadaan, dan membuat menyusun konsep operasionalnya. Jadi kalau analisanya sudah ada, turunin ke operasional. Ini
dibantu tim yang kuat. Iya, iya, Gitu. iya. Yang kedua itu timnya Pak Harto ini punya kemampuan, punya keberanian untuk melaksanakan dengan segala risiko. Nah ini langka. Oh, Orang bisa jago analisa, iya, betul. tapi nggak punya keberanian melaksanakan. Bikin teorinya hebat. Iya kan, ada kan? Betul, betul. Ada Ini banyak. Pak Harto berani, orangnya kokoh, Iya, iya, iya. Mereka- Keras kepala. keras kepala, ya kan? Itu kan. Betul. Terus yang ketiga itu konsekuen. Kalau sudah ya Jalan. ngotot, Ngotot, iya, iya. ngotot dia. Iya. Istiqomah. Kalau Istiqomah, bahasa betul. Konsisten, ya. konsisten, konsekuen, Konsekuensi. ya kan? Itu. Yang keempat, Pak Harto itu punya tim kerja yang mampu Iya, iya. ya menata dan melaksanakan ininya di awal-awal tadi ya. Iya, 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 Ya. iya. Yang kelima, yang terakhir itu sebetulnya saya nggak begitu Iya. cocok gitu. Iya. Secara umum ya. Iya. Tapi yang kelima ya pada saat itu tetap pragmatis dalam pelaksanaan. Pragmatis dalam arti? Artinya luas. Oh, Luas. oke. Ya luas. Begitu menghadapi ini bisa Iya, lentur luas, ya. lentur gitu loh. Gitu loh. itu Walaupun tidak ada pada katakan saja rejim-rejim pasca Pak Harto. terlalu pragmatisnya dalam arti luas. Jadi apa? Betul. Terlalu pragmatis sehingga Siksaknya. kemudian tidak punya Iya. core Pak ya, tidak Pertama punya. tadi tim Tidak betul. analisa, Betul. tim penyusunan konsepnya lemah, Oke. tim operasionalnya Lemah lemah. juga. Kalau dulu tim operasional tim itu dibantu oleh intelijen tadi. Iya, iya, iya. Pak Harto punya list. Pak Harto itu menurut Pak Yoga, Pak Ali, Pak Radius kepada saya, Pak Harto itu punya daftar orang yang pantas menjadi pembantunya. Iya, Kayak daftar belanja, kebutuhan barang. Pak Harto punya daftar kebutuhan orang. Ini ditandai, ini Bung Darmawan dulu, ini. Lengkap dengan ininya ya, backgroundnya mungkin Pak ya, latar Iya. belakang dia gitu ya. Waktu itu kan awal-awal Pak Harto masih tekun, masih muda, umur 40-an, Iya, iya, 50-an, dia masih rajin. Ya. Terus jaringannya masih teman-teman. Iya, iya. Jaringan kerjanya teman-teman seumuran. Gitu loh, Iya. di tahun-tahun itu. Nah, itu punya listnya. Terus dibantu intelijen untuk mendalami. Iya. Kalau sudah mau Pak Harto mau milih nunjuk, coba dalami, teliti orangnya. Misalkan rumah tangganya, haus, ini enggak, loyalitasnya, pertemanannya. Ternyata hal-hal, maaf ya, hal-hal katakan dengan sangat nggak enak saya mengatakan, hal-hal receh seperti itu berpengaruh betul dalam jabatan seseorang. Rumah tangganya, hubungan dengan istrinya, gitu ya, Pak Iya, ya. hubungan dengan Ternyata suami, hubungan persaudaraan, Betul, betul. terus pertemanan, setia kawannya Iya. bagaimana. Sampai Kalau- hal-hal seperti itu. Iya, karena itu sih watak perilaku historis. Dan di mata jenderal-jenderal tua waktu itu percayalah pada riwayat hidup yang benar, daftar riwayat hidup yang benar. Sekali lanjung ke ujian, Seumur hidup Itu tidak nggak percaya. yang tegas mengatakan itu kepada saya, itu dua jenderal. Satu Pak Yoga sama Pak Umar Wiradikusumo. Beliau mengatakan, udah kalau riwayat hidup ini orang udah ini cacat sudah. Karena itu track record, Pak ya. Record. Apakah memang bisa dimengerti ketika intelijen bahkan tidak bisa menengarai adanya pagar di Tangerang misalnya seperti itu lah, hal-hal gampang. Nggak masuk akal kalau saya. Ya, Nggak lemah. masuk akal ya. Nggak masuk akal. Nggak Artinya masuk akal. tahu gitu ya. Seharusnya tahu. Intelijen Bahwa percaya aparat, mereka nggak tahu. ya Ya nggak masuk akal tadi ya, nggak Pak. masuk akal itu aja. Kalau nggak tahu nggak masuk akal. Apakah karena kepentingan atau apa, Pak? Kalau saya ini banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Yang kedua juga mungkin kaderisasi, tugas-tugas segala macam di komunitas intelijen kita beda. Sekarang perkembangan ini juga perkembangan masalah. Ini kan luar biasa pesatnya. Gitu. Jadi bisa. Apakah ada pengaruhnya nggak dari tentara ke sempat ke polisi di BIN itu? Ada nggak hal itu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada lah. Iya. Kan kalau polisi itu kan memang dia juga punya bidang atau divisi intelijen, gitu. Iya. Tapi kan dia pakai untuk mengungkapkan
satu kasus. Iya, betul. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi. Dia menyelidiki. Iya. Kalau intelijen negara itu mendeteksi hal yang mungkin bisa terjadi, betul, dan membuat antisipasi kalau jelek. Betul. Kalau bagus dibantu. Betul. Kalau jelek, jadi membaca perkiraan keadaan jauh ke depan. Betul. Kalau polisi sesudah kejadian post-factum ya? Iya, ini memang beda tugas. Iya. Bukan beda fokus juga ya, beda Pak? Fokus. Beda, pendidikannya beda metodenya. Oke, Pak, kembali ke yang tadi, Pak. Kembali ke tadi ya. Mengapa Pak Harto kemudian cenderung banting setir lah, katakan, ke kelompok Islam? Sebetulnya kan begini. Sebenarnya kalau dicerita gitu, operasional yang dicap orang kayak benci Islam atau memanfaatkan Islam, sebetulnya bukan benci, mendaya gunakan, menggalang potensi. Seperti misalkan waktu itu Pak Danu CS yang mana bekas DII, Pak siapa, saya juga pernah berkunjung ke Ciamis itu, Pak Boleh Sujai, Effendi Panglima DI-nya. Panglima DI ya, Pak ya? Iya, itu kan digalang, dipakai untuk mensukseskan Golkar, untuk mendukung Golkar. Betul. Di buku saya itu saya jelas dialog saya dengan Mas Pitut Soeharto. Iya, operasional lapangan banyak Mas Pitut. Waktu itu kan untuk itu. Bagaimana sulitnya waktu itu, karena komunikasi masih sulit. Iya, betul. Telepon belum ada. Listrik juga biarpet. Betul. Ya kan? 83 baru listrik masuk desa. Iya, jalan masih banyak jalan rusak. Ya kan? Jalan kan banyak. Iya. Anda gede udah jadi jalan impres. Ada impres. Saya SD saya impres. Iya, Anda udah menikmati. Baru jalan mulai dibangun. Dulu, aduh, jalan masih kayak kubangan kerbau semua, jalan-jalan itu. Jadi komunikasinya kan susah. Iya. Kemudian sehingga penggalangan orang-orangnya juga susah. Di dalam proses ini kan ada yang nakal, ada yang maunya sendiri. Siapa yang bisa mengendalikan eksesnya? Ekses timbul macam-macam. Nah, ini orang kan menganggapnya pemerintahan Soeharto benci Islam. Betul. Gitu loh. Padahal orang-orang di tengah-tengah sebetulnya ini operasional bawah. Gitu loh. Pak Harto sendiri kalau menurut riwayat spiritualnya, dia itu belajar spiritual dari Kiai Daryatmo. Kiai Daryatmo itu kiai namanya. Bukan Daryatmo MPR, bukan ya? Bukan, Kiai Daryatmo di Wonogiri. Oke. Masih kecilnya Pak Harto itu dia kayak ngenger, kayak nyantri kalong di rumahnya Kiai Daryatmo. Dia kan diasuh oleh pamannya sebenarnya. Ya, tapi dia sering ke Kiai Daryatmo. Dia seneng. Kiai Daryatmo itu kiai, ya, punya musola. Namanya ada musola zaman, bayangin, zaman dulu udah ada musola, kan masih langka. Ya kan, Pak Harto suka tidur di musola. Dia mantri pengakhiran kerjanya. Jadi Pak Harto itu belajar Islam dari Kiai Daryatmo, terus belajar kedesaan pertanian juga dari Kiai Daryatmo. Dan jangan dulu, kiai itu juga tempat minta pertolongan orang, sampai sekarang pun masih begitu banyak. Orang sakit datang ke kiai minta diruqyat, minta obat, minta doa, minta apa. Kiai Daryatmo juga gitu. Pak Harto bantu, terutama kalau menyiapkan obat-obat yang obat racian, herbal. Dari sana belajar juga berarti. Dari sana belajar, dan itu bukan hanya kiai, banyak orang-orang Jawa zaman dulu yang mempelajari itu. Contoh termasuk ibu saya juga. Ibu saya juga mempelajari obat-obatan. Artinya dengan kata lain sebetulnya ya tidak aneh ketika 90-an itu Pak Harto. Ya, ketika Pak Harto ini memang dia dasarnya dari kecil, udah dilandasi itu. Sekolahnya kemudian SMP-nya Muhammadiyah. Iya. Ada, bayangin, ini yang dilupakan orang. Nggak memahami apa background, landasan Pak Harto ya, sebetulnya Pak Harto. Gitu loh. Ini yang dasar. Nah, ketika mulai serangan, mulai berbalik itu, Pak Harto juga sudah mulai ini, ya, timnya ini, disitulah mulai. Dan ulama-ulama senior waktu itu terus merapat ngepung Pak Harto. 90-an itu? Iya, Pak Ali Yafi, Pak Hasan Basri, ya, segala macam itu. Itu ngepung Pak Harto, kiai-kiai sepuh itu.
Terus di MUI itu juga tentara-tentara bapaknya Pak dulu Gubernur DKI itu, Jawa Timur, Pak yang nyanyi sakit gigi. Oh, Basuki Sudirman. Pak Sudirman tuh bapaknya juga apa? Kiai juga. Iya, Kiai. Jenderal tapi jenderal Kiai. Kemudian dulu kan banyak. Iya, betul. Itu yang membuat Pak Harto kemudian merasa tidak ditinggalkan juga oleh ini ya. Dekat mereka ngepong. Pak, begini Pak, saya punya catatan bahwa pada tahun 94 itu Pak Harto berani memelopori kelompok D8 atau Development Age bersama Iran, Turki, dan Malaysia yang sempat dianggap anti Barat waktu itu. Sempat pula Pak Harto membatalkan pembelian F-16 dari Amerika, dialihkan ke Sukhoi dari Rusia. Apakah ini juga menjadi, katakan saja, bibit-bibit teori konspirasi bahwa ada Barat juga main-main dengan kejatuhan Pak Harto? Saya duga juga itu salah satu. Memang pertama ya Pak, kejatuhan Orde Baru itu ya, karena memang satu, usia Pak Harto udah sepuh, ya. Betul. Jadi span of control-nya udah melemah. Kedua, jaringan kerjanya sudah tidak dia kenal baik. Iya, betul. Karena ini terlalu jauh ya, terlalu jauh jaraknya. Kan anak. Iya. Generasi anak. Iya. Jadi komunitasnya sudah beda. Iya. Yang ketiga juga memang sudah terlalu lama berkuasa. Sehingga kokohnya makin jadi. Makin susah, kuat. Susah menerima apa? Kritik orang lain. Gitu. Kalau awal-awal masih mau. Menerima kritik, saya juga punya pengalaman banyak. Saya bantu Pak Yoga, bantu Pak Radius menyiapkan bahan-bahan untuk mengoreksi kebijakan. Apa saja Pak? Misalnya? Banyak. Waktu misalkan Pak ada kelompok yang mau monopoli cengkeh. BPPC. 80-an. Iya, enggak ya. Sebelum BPPC. Itu Pak Yoga dengan timnya menolak dengan argumentasi yang bagus, yang indah. Karena itu nanti kalau itu dilakukan merugikan petani. Padahal Pak Harto kan dianggap sebagai bapak tani, cinta petani, cinta rakyat. Kerugiannya digambarkan. Jadi masih mau menerima, itu salah satu contoh aja. Ya, belakangan sudah usia dan ya orang terlalu lama berkuasa itu pasti begitulah. Mungkin kita juga jangan-jangan kita lebih dari itu. Apakah Bapak termasuk orang yang menyesalkan mengapa misalnya Pak Harto tidak menerima saran Pak Yoga di Mei 85 itu? Ya pasti. Kalau Anda lihat riwayat penerbitan saya, ada buku saya yang namanya Citra Diri Orang Jawa. Buku itu diskusi bedah buku kepemimpinan dan filosofi. Kepemimpinan dan filosofi Jawa. Itu saya mengkritik keras Pak Harto dan pemerintah Pak Harto ini kemunafikan. Tahun berapa tuh Pak? Februari 98. Terus itu di dalam acara bedah buku. Tulisan saya sebagai pembicara dibukukan jadi buku saku. Terbit bulan April. Kalau itu kritik keras, Anda bisa buka. Kalau mungkin Pak Harto nggak jatuh, jangan-jangan saya ditahan. Keras itu. Keras, betul. Begini, kalau menurut Bapak apa yang kemudian menjadi legacy paling kuat dari Pak Harto, Pak? Sebentar tadi. Itu kan dalam negeri. Internal Pak Harto. Luar negeri juga begitu. Memang Pak Harto ini mulai menunjukkan ketidaktaatan, ketidak sejalan lah, mungkin tidak sejalan dengan blok barat, termasuk itu tadi kan, itu kan kita lihat pekalah begitu itu. Kalau saya kira, dan itu tentang pengaruh blok barat tuh bisa kita lihat banyak kan, diungkapkan banyak tulisan, banyak buku. Pak, begini Pak, mengapa misalnya rejim-rejim pasca Orde Baru itu relatif tidak melihat hal-hal positif Orba, mengambil dan melanjutkannya? Yang ada hal-hal yang kusemnya aja lah yang terlihat. Mengapa misalnya? Apakah ingin memang mencerabut, membuat identifikasi agar orang tidak mengaitkannya atau bagaimana? Pertama begini ya, ada sejumlah tokoh Orde Baru, tokoh Orde Reformasi yang pada saat Orde Baru 80-an itu termasuk dalam salah tugas saya untuk melakukan penggalangan
pakar-pakar muda yang baru pulang dari luar negeri. Itu saya kumpulkan sebulan sekali di Jakarta, dokter-dokter dari berbagai daerah di Indonesia ngumpul. Siapa saja yang masih ada Pak saat ini? Pak Amin Rais. Oh iya, Pak Amin Rais. Sri Bintang. 92. Ya, operatornya di lawan. Pak Riza Ramli mungkin ya. Riza Ramli belakangan. Profesor Gunawan Sumodiningrat. Pak Gunawan, Profesor Gunawan. Dulu si yang Menteri Pertanian zaman Gus Dur, Bungaran Saragi. Ya. Yang di Aceh itu Samsudin Mahmud. Samsudin Mahmud di gubernur. Itu kita galang pemahaman dia tentang kita 2 hari 3 hari 2 malam di Jakarta itu tuh diskusi berkenalan dengan menteri-menteri, dengan Pak Yuga, dengan Pak Domo, dengan Stopoyono, dengan Radius, dengan eselon 1, setiap acara itu, dan kemudian diskusi intern. Yang kita bangkitkan adalah penggalangan kemauannya untuk muncul sebagai tokoh nasional. Saya suka bercanda, kok jadinya sebagian tokoh itu jadi tokoh reformasi. Sebagian lagi pasca kelompok ini ada lagi yang sering kumpul di YPP. Yayasan Bina Pembangunan. Ya, ada lagi tokoh-tokoh lagi. Link keduanya. Ya. Saya kadang-kadang bercanda, kita lupa dulu mengisi dengan bekal spiritual moral. Yang kita kobarkan pengetahuan dan ambisinya tentang pemerintahan kekuasaan. Dunia kan, materi. Spiritualnya enggak kita isi. Ya jadinya. Kita tahu lah, kalau kami, angkatan kami, kayak Mas Bintang, tahu persis si A, si B, itu dulunya bagaimana. Pada saat apa? Akhir Orde Baru. Betul. Masih yang banyak naik bis. Ada yang pedagang apa. Tapi begitu jadi anggota DPR sebentar dia udah punya sekian mobil. Kita tahu kalau saya ke Gus Dur waktu itu, saya kan sama Gus Dur akrab. Gus Dur pernah makan di rumah saya. Datang waktu itu siapa? Kalau Gus Dur itu kalau Mega datang ke sana, saya sering dipanggil Gus Dur. Saya kan kalau berangkat kerja atau pulang kerja, kalau nggak ada tugas lain, pulang cepat gitu ya. Betul. Misalkan siang, saya mampir main sama Gus Dur. Saya sama Bu Lili Wahid, sama Yasin, Najin Yasin dulu, sama Pak, ada yang tentaranya itu Pak bekas Kapus Pendankam yang kemudian jadi direktur di Bagin juga, deputi di Bagin. Jadi kita tahu, kalau saya misalkan ada orang Pak Ali Sadikin, saya mau ketemu Gus Dur, saya ngatur pertemuan gitu. Itu kita tahu. Misalkan nih Mas Darumawan nih Gus Dur, terus saya tamunya, ini sofa gini, kemeja tamu. Terus nanti ada orang-orang yang di belakang itu, kita tahu itu beberapa orang di belakang Gus Dur itu. Tidak duduk satu apa? Satu lingkaran ya, Pak. Satu lingkaran, maaf, termasuk di antaranya Pak Ma'ruf Amin di belakang Gus Dur. Ada beberapa, ada 3 orang yang sering mendampingi. Ya 2 di antaranya jadi tokoh nasional. Pak Ma'ruf Amin. Termasuk ya Pak Ma'ruf. Ya, Pak Ma'ruf Amin orangnya rendah hati, pendiam lah gitu ya. Sampai sekarang. Pak, itu saya takjub sebetulnya ya. Ada orang-orang muda berpendidikan dari luar. Sebelum dia berkiprah banyak, kemudian ada keinginan dari institusi intelijen untuk katakan saja menggodok mereka, samakan dulu suaranya kayak gitu. Sekarang kan sebetulnya tidak ada waktu itu pemikirannya supaya mereka itu mempunyai pemahaman yang dalam tentang pemerintahan, tentang masalah-masalah strategis bangsa. Ya. Jadi pertemuan pertama aja yang nggak langsung Menteri Ekonomi, Pak Yoga langsung dibagiin. Terus kemudian yang kedua Pak Domo. Mereka tidak merasa Pak, tidak merasa diintimidasi. Ya, seneng karena bapak-bapak itu nggak ada pesan apa-apa. Bapak-bapak itu hanya menceritakan tugasnya, apa yang dihadapi, apa yang dipikirkan. Tidak ada pesan. Justru wajah intelijen saat itu untuk beberapa orang ya ramah ya Pak? Ya iya diterima. Ke Pak Mur ya bercanda seharian dengan Pak Murdiono. Pak Murdiono menceritakan bagaimana kebijakan pemerintah sebagai sekap itu apa mengenai prioritas pembangunan.
Jadi ya gitu. Nah, berikutnya teman-teman ini mohon maaf ya. Betul. Kalau saya nyebut sekarang ini reformasi itu kena penyakit kebendaan. Cinta dunia. Hubud dunia. Hubud dunianya itu besar. Iya. Sehingga gitu, kemudian targetnya itu bagaimana bisa berkuasa kaya raya dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan segala cara. Dan itu saya tulis saya nggak bosan menulis, menyisipkan itu di berbagai paper atau buku saya. Bahwa kelemahan ini, dan dalam diskusi juga udah muncul belakangan. Pak, dengan adat, bukan adat ya, dengan cara berpikir seperti itu, Bapak punya optimisme nggak bahwa negeri kita ini ke depan akan lebih baik? Karena budaya itu udah mulai meresap kemana-mana. Meresap ya, ini contoh. Waktu acara bedah buku trilogi itu di Kompas tanggal 11 Oktober, hampir semua pembicara dan pembahas itu selalu berbicara tentang kerusakan etika dan karakter bangsa. Beberapa minggu sebelumnya ada forum komunikasi sejarah, tokoh-tokoh sejarah, para jenderal bintang 2, bintang 4, terus para pengamat, aktivis, diskusi tentang sejarah dan keadaan bangsa sekarang. Intinya hampir sama, semua kecewa dengan keadaan bangsa ini rusak. Nah, kalau kita tidak dalam kondisi yang begini, rusak dalam bidang kerusakan etika dan karakter moral bangsa, kalau tidak ada suatu peristiwa besar, dalam tanda petik revolusi. Revolusi itu tidak berarti revolusi fisik. Betul. Revolusi pemikiran segala macam. Itu kita akan hancur. Harus itu menurut Bapak revolusi pemikiran itu. Karena sudah sedemikian parahnya. Parah. Di mana-mana sekarang ini, coba kita di kalangan bawah aja. Kira-kira bisa nggak Pak Prabowo ini memantik sebuah revolusi pemikiran, membuat orang kemudian berpikir bahwa Indonesia ini memang udah harus kembali ke ke hal-hal yang baik lah seperti itu, bukan kebendaan saja. Saya lihat begini aja. Lepas ya dari segala kekurangannya. Tapi saya kan dari luar. Saya bisa salah. Ya. Walaupun dulu pernah dekat Pak Prabowo, tapi kan dulu beliau masih perwira menengah. Betul. Sekarang kan beda. Ya. Pertama, Pak Prabowo ini orang yang banyak menderita dalam perjalanan hidupnya. Ya, masa kecil sudah dibawa ke luar negeri. Sudah bintang 3 dicopot. Betul. Jadi kalau saya kalau saya sebagai Pak Prabowo, saya pasti punya semacam keinginan untuk melakukan kompensasi, merehabilitir nama baik. Betul. Kalau saya saya nggak tahu Pak Prabowo. Saya belum ada komunikasi. Rehabilitasinya dengan itu? Menurut saya dengan jadi presiden ini Pak Prabowo sudah mendapat rehabilitasi. Namanya udah mulai bagus. Bagus. Memang menjadi pertanyaan adalah bagaimana timnya ini tadi? Saya udah menyebutkan tadi tim. Betul. Ada 4-5 ukuran. Nah, coba tolong Anda nilai ini. Apakah tim 5 ini ada di timnya Pak Prabowo? 5 hal tadi ya? 5 hal tadi. Tentara. Bukan tentara. Itu tadi loh. Tadi itu. Ada tim yang punya punya kemampuan analisis dan menyusun konsep operasional, ada tim kerja, konsekuen, pragmatis. Memang masih ada ukuran lain. Kalau kita bicara teori filsafat kepemimpinan, baik Islam maupun non-Islam, gitu. Rasulullah kan bilang, rakyat itu tergantung pemimpinnya. Al-Ghazali bilang, rusak rakyat, karena rusak pemimpinnya, rusak pemimpin karena rusak ulamanya. Al-Ghazali juga mengupas banyak pendapatnya Aristoteles. Betul. Aristoteles ini kan banyak dikutip orang karena dia belum terpecah pada kotak-kotak agama tadi. Betul. Aristoteles kan ajarannya. Betul. Kalau kamu mau sukses menjadi pemimpin, maka kamu harus bisa menjadi burung Raja Wali. Harus bagaikan burung Raja Wali perkasa.
Dan kamu didampingi staf, para pemimpin. Ya segerombolan burung Raja Wali yang perkasa juga. Iya. Jangan didampingi oleh burung-burung pemakan bangkai. Nah, sekarang Anda nilai sendiri. Oke. Saya hanya menyampaikan apa? Iya. Apa yang Bapak lihat ya? Bukan pegangan-pegangan, ajaran-ajaran, referensi-referensi. Itu Rasulullah, Al-Ghazali, Aristoteles. Dan Al-Ghazali, Anda baca buku di Nasihat untuk Pengusaha, banyak membahas ini tadi pendapat Aristoteles. Aduh, Pak Awi, ini kita inginnya ngobrol lebih panjang, tapi kelihatannya waktu udah membatasi kita. Saya akan menutup dengan satu tulisan. Dulu intelijen Indonesia adalah bayang-bayang yang menentukan arah sejarah. Dari Bakin hingga Kopkamtib, mereka bukan sekadar pengamat, melainkan arsitek kekuasaan. Intelijen yang baik bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak tahu, ujar A.M. Hendro Priyono. Henry A. Crampton menambahkan, the best intelligence officer are not spies, but weaver of knowledge. Indonesia pernah punya para penenun itu, mata yang tak terlihat tapi menggenggam rahasia negeri. Kini bayangan itu memudar, tersandung skandal, bocornya informasi, dan kehilangan arah. Raja yang buta terhadap musuh di dalam selimutnya adalah dia yang menggali kuburnya sendiri, tulis Resi Walmiki dalam Ramayana. Intelijen yang dulu memetakan ancaman kini gambang dalam cahaya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa diberi amanah tetapi tidak menjaganya, maka ia bukan dari golongan kami. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Amanah itu kini dipertanyakan. Masihkah mereka menjaga negeri atau sekadar terseret arus kepentingan sendiri? Terima kasih Sobat Madilog. Terima kasih juga Pak Wi sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berkah melimpah.